Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Masih tetap semangat kan? Belajar di rumah bersama orang tua? Oke, kita sekarang akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Di pertemuan yang kemarin kita sudah bahas chapter keempat ya. Berarti sekarang kita akan membahas chapter selanjutnya, chapter kelima, yaitu tentang library. Library artinya perpustakaan. Oke, silakan kalian siapkan dulu LKS-nya, dibuka ya. Materi library itu kita awali di halaman 60, page 60. Jika ada kata-kata sulit yang kalian belum tahu artinya, ya siapkan pensil atau pulpen, kemudian tulis arti dari kosakata sulit yang kalian belum tahu artinya. Pelajari juga cara pengucapannya, ya. Oke, kita langsung saja mulai di step yang pertama, step 1. Saya akan menyebutkan kosakata ini ya, ada 6 kosakata. Kalian juga menirukan dan silakan tulis artinya di sebelah kosakata tersebut. Oke, yang pertama ada library. Library. Library artinya perpustakaan. Number 2 ada comic. Comic. Komik artinya komik ya, buku komik, buku cerita bergambar. Number 3, reader. Reader. Reader artinya pembaca atau orang yang membaca. Dari kata read, read artinya membaca. Jika ada akhiran itu artinya adalah pelaku. Jadi orang yang membaca. Oke, number 4, bookshelf. Bookshelf. Bookshelf artinya rak buku. Number 5, library card. Library card. Library tadi perpustakaan, card itu kartu. Jadi library card, kartu perpustakaan. Number 6, novel. Novel, ya, novel artinya novel. Buku cerita yang tebal, ya, yang banyak biasanya menceritakan kisah seseorang. Oke, selanjutnya step 2, masih di page 60, ya. Di situ ada dialog. Number 1, what does Rian like? What does Rian like? Apa yang disukai Rian? He likes reading. He likes reading. Dia suka membaca. Number 2, what is Mrs. Nurma? What is Mrs. Nurma? Apakah pekerjaan Mrs. Nurma, Bu Nurma? She is a librarian. She is a librarian. Dia adalah seorang librarian, itu penjaga perpustakaan. Number 3, where are the books? Where are the books? Di mana ada buku-buku atau di mana buku-buku itu? They are in the bookshelf. They are in the bookshelf. Mereka itu maksudnya buku-buku ini ya, ada di rak buku. Bookshelf, rak buku. Number 4, what is this? What is this? Apa ini? It is a magazine. It is a magazine. Ini adalah sebuah magazine, majalah, ya. Magazine artinya majalah. Okay, next, page 61, step 3. Listen and practice the dialogue, do it confidently. Okay, di sini ada dialog lagi ya. Number 1, what do you like, Nico? What do you like, Nico? Apa yang kamu sukai, Nico? Oh, I like reading. Oh, I like reading. Oh, saya suka membaca. What kind of book do you like to read? What kind of book do you like to read? Buku macam apa yang suka kamu baca? Kamu suka baca buku seperti apa sih? I like to read magazine. I like to read magazine. Saya suka membaca majalah. Okay, number 2. Is reading magazine interesting? Is reading magazine interesting?
Apakah membaca majalah itu menarik? Yes, it is. Yes, it is. Yeah. Where do you usually read magazine? Where do you usually read magazine? Di mana kamu biasanya membaca majalah? I usually read it in the library. I usually read it in the library. Saya biasanya membacanya di perpustakaan. Usually artinya biasanya. Oke? Bisa dipahami? Kita lanjut ya ke task 1. Di situ teman-teman menuliskan di titik-titiknya. Itu gambar apa? Ya, ini mudah sekali. Number 1, it is a computer. It is a computer. Sebuah komputer. Nomor 2 itu gambar apa? Ya, itu gambar koran. Koran bahasa Inggrisnya a newspaper. Newspaper. Koran. Oke. Nomor 3 itu ada buku cerita. Buku cerita si kancil. Buku cerita bahasa Inggrisnya a storybook. A storybook. Story artinya cerita. A storybook. Number 4 itu ada papan pengumuman. Bahasa Inggrisnya apa papan pengumuman? Announcement board. Announcement board. Karena di situ papannya 1, kita tambahi an di depannya. Kenapa bukan e? Karena kata announcement diawali dengan huruf A. Jadi, jika ada kosakata dalam bahasa Inggris yang depannya adalah huruf vokal, kita menambahkan an di depannya. An announcement board. Oke, kita lanjut lagi ke page 62, step 1. Ada dialog lagi ya. Number 1, do you have a library card? Do you have a library card? Apakah kamu punya sebuah kartu perpustakaan? Yes, I do. Yes, I do. Ya, saya punya. What is it for? What is it for? Untuk apa kegunaannya? It is for borrowing books from the library. It is for borrowing books from the library. Untuk meminjam, borrow artinya meminjam ya, meminjam buku dari perpustakaan. Okay, number 2 on page 63. Can we find a catalog in the library? Can we find a catalog in the library? Apakah kita bisa menemukan sebuah katalog di perpustakaan? Yes, we can. Yes, we can. Ya, kita bisa. Is it used to know the list of books? Is it used to know the list of books? Apakah itu digunakan? Used, digunakan ya. To know, untuk mengetahui. The list, daftar. The list of books, daftar buku-buku. Apakah itu digunakan untuk mengetahui daftar buku-buku? Yes, it is. Yes, it is. Ya. Okay. Lanjut, step 2. Speak out the sentences, do it confidently. Teman-teman, di sini diminta untuk mengucapkan kalimat berikut. Oke, number 1. A library card is used when we want to borrow books from the library. Teman-teman bisa mengikuti ya. A library card is used when we want to borrow books from the library. Artinya apa? A library card, sebuah kartu perpustakaan, is used, digunakan, when, ketika, we want, kita ingin, to borrow, meminjam, books, buku-buku, from the library, dari perpustakaan. Jadi sebuah kartu perpustakaan digunakan ketika kita ingin meminjam buku-buku dari perpustakaan. Okay, number 2. Catalog is used to know the list of books in the library. Catalog,
is used to know the list of books in the library. Catalog, ya, catalog itu artinya juga catalog, is used, digunakan, to know, untuk mengetahui, the list, daftar, books, buku-buku, in the library, di perpustakaan. Jadi katalog digunakan untuk mengetahui daftar buku-buku di perpustakaan. Number 3, a librarian will help the students in finding the books. A librarian will help the students in finding the books. A librarian, seorang petugas perpustakaan, will help, akan membantu the students, murid-murid, in finding, dalam menemukan the books, buku-buku. Jadi seorang petugas perpustakaan akan membantu para siswa atau murid-murid dalam menemukan buku-buku. Number 4, we can read a daily newspaper in the library. We can read a daily newspaper in the library. We, kita, can, dapat, read, membaca, a daily newspaper. Daily artinya harian, newspaper, koran, in the library, di perpustakaan. Jadi kita dapat membaca sebuah koran harian di perpustakaan. Oke, next, page 63. Di situ ada gambar dan juga ada keterangan benda apakah itu. Oke, number 1, an announcement board. An announcement board, sebuah papan pengumuman. Number 2, a table. A table, sebuah meja. Bisa juga kita menyebutnya itu desk, ya, desk. Artinya sama, meja. Number 3, a reader. A reader, ya. Reader artinya pembaca atau orang yang membaca. Number 4, a dictionary. A dictionary, sebuah kamus, ya. Dictionary artinya kamus. Next, task 2. Number 1, it is a blah blah blah. We can read it in the library. Ini adalah sebuah titik-titik. Kita bisa membacanya di perpustakaan. Gambar apakah itu? Newspaper, ya, koran. Newspaper. Number 2, this is a blah blah blah. We can find some information in it. This is a magazine. Ini adalah sebuah majalah. We can find, kita bisa menemukan some information, beberapa informasi in it, di dalamnya. Number 3, look, lihat, ya, look. The books are arranged well. The books are arranged well. Buku-buku tertata dengan baik. They are arranged in the blah blah blah. They are arranged in the blah blah blah. Mereka, maksudnya buku-buku itu tertata di dalam bookshelf. Bookshelf, rak buku. Number 4, that is a blah blah blah. We can know the list of books from it. That is a, itu adalah sebuah catalog. We can, kita bisa know, mengetahui, the list of books, daftar buku-buku, from it, darinya. Next, step 1. Di sini ada teks ya. Good morning friends. Selamat pagi teman-teman. My name is Andi. Nama saya Andi. I am a student. Saya seorang murid. I study in Mentari Elementary School. Saya belajar di SD Mentari. I am in the 5th class now. Saya kelas 5 sekarang. I like reading very much. Saya suka membaca, sangat suka membaca. Because it can enrich my knowledge.
karena itu bisa memperkaya pengetahuanku. I usually read scientific books and storybooks. Saya biasanya membaca buku sains, buku ilmu pengetahuan, dan storybooks, buku cerita. I like to read them in the library. Saya suka membacanya di perpustakaan. There are many kinds of scientific books and storybooks in my school library. Ada banyak macam atau banyak jenis buku-buku ilmu pengetahuan dan buku cerita di perpustakaan sekolahku. Sometimes, kadang-kadang, I bring some of them home. Saya membawa beberapa dari mereka ke rumah. Jadi meminjam buku di perpustakaan maksudnya. To bring them home, untuk membawanya pulang, I use my library card. Saya menggunakan kartu perpustakaanku. The librarian will keep my library card until I return them. Penjaga perpustakaan akan menyimpan kartu perpustakaanku sampai saya mengembalikannya, mengembalikan buku-buku yang sudah saya pinjam. If I return the books late, jika saya mengembalikan buku terlambat, I will get fined. Saya akan mendapatkan denda. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Task 1, number 1. What is the writer's name? What is the writer's name? Ya, siapa nama penulisnya, tokoh yang ada di cerita itu tadi? The writer's name is Andy. Ya, nama tokohnya tadi adalah Andy. Number 2, what is Andy? Ya, Andy itu siapa? He is a student. Dia adalah seorang murid. Number 3, where does he study? Where does he study? Di mana dia belajar? He studies in, dia belajar di Mentari Elementary School, SD Mentari. Number 4, what does Andy usually read? Apa yang biasanya Andy baca? He usually reads, dia biasanya membaca scientific books and storybooks, buku-buku ilmu pengetahuan dan buku-buku cerita. Number 5, what does Andy use to borrow the books? Apa yang Andy gunakan untuk meminjam buku? He uses dia menggunakan a library card, kartu perpustakaan. Oke, next. Di sini kita mau arrange, menyusun ya. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang baik. Oke, sekarang coba kalimat pertama dimulai dari nomor berapa? Yes, nomor 5, number 5. He is Nico. Selanjutnya, number 1. He likes reading. Dia suka membaca. Next, number 4. In the break time, he goes to the school library. Waktu istirahat atau saat istirahat, dia pergi ke perpustakaan sekolah. Kemudian, yes, number 2, he reads books there. Dia membaca buku di sana. Next, number 6, yeah, he sometimes borrows the book and takes them home. Dia kadang-kadang meminjam buku dan membawanya pulang. Terakhir berarti nomor 3. Number 3. Uses his library card to borrow them. Dia menggunakan kartu perpustakaannya untuk meminjam. Oke, berarti urutannya seperti ini ya. 5, 1, 4, 2, 6, 3. Oke, next. Task 2. Di sini kita harus menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Number 1, we must return the books on time. We must return the books on time. We, kita, must, harus, return, mengembalikan the books, buku-buku, on time, tepat waktu. Jadi artinya adalah kita harus mengembalikan buku-buku tepat waktu. Okay, number 2, the students must have a library card. The students must have a library card.
Students, murid-murid atau para siswa, must, harus, have, mempunyai, a library card, kartu perpustakaan. Jadi, artinya murid-murid harus memiliki sebuah kartu perpustakaan. Okay, number 3, my school library is comfortable. My school library is comfortable. My school library, perpustakaan sekolahku, comfortable, nyaman. Ya, jadi artinya perpustakaan sekolahku nyaman. Oke, itu materi kita di chapter kelima, yaitu tentang library. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.